Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmatnya dan nikmatnya yang tak terhingga, sehingga kita bisa merasakan nikmat tersebut di sore hari ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak eh, orang-orang di luar sana, kaum muslimin yang susah untuk belajar karena banyak faktor. Dari faktor waktunya tidak ada, kita alhamdulillah diberikan waktu luang untuk belajar agama Allah meskipun ya menggunakan Zoom ini. Banyak faktor yang membuat saudara-saudara kita tidak bisa mempelajari agama Allah, ya, ilmu alat ini. Dan di antara sebab faktor utamanya adalah kesadaran, hidayah, petunjuk. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Waman yudlilhu fala hadiyalah." Ya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk. Ya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Karena petunjuk hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah yang disebut dengan hidayah tidak bisa kita dapatkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara kita untuk mendapatkan hidayah adalah mengambil ilmu, menuntut ilmu, agar kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadapan ummahat di papan tulis, ya ini mukaddimah pada pertemuan sore hari ini, bahwasanya ketika manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inqata'a anhu amaluhu, akan terputuslah semua amalnya, illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah min shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah bagaimana kita bersedekah sampai mengalir di alam kubur kita. Seperti membangun masjid, menggali sumur, mencetak buku, ya, mewakafkan hal-hal yang bermanfaat dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmin yuntafa'u bihi. Nah, ini yang harus digarisbawahi yang kedua agar kita termotivasi. Buat apa kita belajar ilmu bahasa Arab? Agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu syar'i, ilmu agama, dan ilmu agama tidak bisa kita dapatkan ya dengan sempurna. Kita katakan dengan sempurna kecuali dengan mempelajari bahasa agama kita yang kita ajarkan kepada orang lain, kepada anak, kepada
suami ummahat, ya, itu akan terus mengalir. Amalan-amalan yang mereka lakukan akan mendapatkan pahala dari untuk kita juga, ya. Nah, ini dapat bermanfaat sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpikir sejauh itulah seorang mukmin. Ketika mempelajari ilmu alat ini, ilmu yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, sampai ilmu tersebut bisa mengalir pahalanya kepada kita. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, yaitu anak yang saleh yang mendoakannya. Ya. Nah, ini pertanyaan nih untuk ummahat. Ya, anak saleh. Saleh itu apa, ummahat? Tiap hari kita belajar ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Apa arti soleh? Apa definisi soleh dan soleha? Ini ummahat sudah punya anak semua kan rata-rata ya di sini. Apa artinya? Ada yang tahu? Ada Ibu Aini, ada Ibu Hanifa, ada Bunda Hanifa, Ibu Nia, ya, Ibu Nurmala, Ibu Prastuti, Ibu Sumida. Kira-kira apa yang ummahat ketahui, ibu-ibu ketahui tentang soleh? Ya, silakan Ibu Hanifah. Memperbaiki. Memperbaiki. Maksudnya apa tuh memperbaiki? Memperbaiki dari yang sebelumnya, bisa jadi Ustadz, dari orang tuanya, dari yang buruk jadi baik. Ya. Sahih ya, dari kata solaha, yasluhu. Ya, solaha ini artinya memperbaiki. Ya, sahih. Syukran kepada Ibu Hanifah. Ya, tiap hari kita mengatakan di dalam doa kita, semoga anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha. Artinya saleh di sini adalah orang yang bisa memperbaiki dirinya. Karena kita tahu manusia ini tempat khilaf, ya. Tempatnya kesalahan, ke tempatnya lupa, harus terus diingatkan. Maka kita berharap anak-anak kita ini senantiasa ya memperbaiki dirinya dari yang mungkin kurang baik menjadi lebih baik, ya, menjadi baik, dan yang tadinya baik menjadi lebih baik. Itu yang disebut makna saleh, ya. Perempuan yang saleha, anak yang saleha, istri yang saleha, suami yang saleh, ya, dia bisa memperbaiki dirinya. Artinya tidak terlepas dari dosa. Manusia tidak ada yang lepas dari yang namanya dosa. Namun sebaik-baik orang yang melakukan dosa, kata Nabi, ya, wa khair khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa, dia memperbaiki diri dengan bertaubat kepada Allah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal yang bisa memperbaiki dirinya, hubungan kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi lebih apa namanya? Lebih terperinci ya makna soleh itu. Bukan orang baik saja, ya. Jadi lebih menyeluruh makna soleh. Ya, baik. Fahim tunna insyaallah ummahat. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nuwasil dirasatana fi hadzal masa. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di sore hari ini di halaman 19. Ya. Alaysa kadzalik ya ummahat? Kalau ditanya alaysa kadzalik, bukankah begitu? Maka jawabannya bala. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Nah, Bala. alhamdulillah. Bagi yang menyimak tidak mengapa ya, menyimak saja. Bagi yang aktif bisa dinyalakan mic-nya. Kita akan lanjutkan pada huruf syamsiyah. Ya, al-huruf syamsiyah. Sesuai dengan judulnya, al-huruf asy-syamsiyah. Maka dia bagian dari huruf syamsiyah yang dimana huruf-huruf tersebut apabila bertemu dengan alif lam, maka
dia menjadi tasydid huruf tersebut dan alif lamnya tidak dibaca. Contoh pada raqam wahid huruf ta. Ya, semua yang diawali dengan huruf ta bertemu dengan alif lam. Contohnya at-tajiru. Apa artinya at-tajiru? Pedagang. Pedagang kaya ya. Pedagang kaya. Pedagang. Tajir itu artinya pedagang saja. Pedagang. Kalau kaya itu goniun. Goniun. Jangan sampai lupa, Umar. Kita ini banyak kesalahan dalam pengucapan bahasa Arab dan arti di kehidupan kita di Indonesia. Seperti tajir dibilang kaya, ya. Muhrim dibilang ya yang sedara, ya. Padahal itu yang sedara, yang sekandung namanya mahram. Muhrim itu adalah orang yang berihram, ya. Masjid lebih besar daripada musola, ya. Yang betul musola lebih besar daripada masjid. Karena musola itu didefinisikan dalam hadis lapangan besar untuk melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, jadi sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha namanya di musola. Nah, ini kan kesalahpahaman ya yang terjadi di tengah masyarakat. Haji, kalau umat yang melaksanakan umroh mungkin agak risih dipanggil haji. Nah, bukannya kita yang melaksanakan ibadah haji, bukan. Tapi haji itu artinya apa, umat? Orang yang bertamu ya di rumah Allah, ya itu namanya haji gitu ya. Bukannya gelar, haji itu bukan gelar. Pak Haji, Bu Haja, ya itu bukan sebuah gelar, ya. Dan kesalahan itu sudah mendarah daging, ya. Almarhum, almarhumah, ya yang betul rahimahullah, ya, atau Allahu yarham, ya, menggantikan kata almarhum yang diartikan menjadi yang pasti dirahmati. Nah, ini kan keliru ya, almarhum. Penggunaan almarhum bahkan non muslim pun dipakai kan begitu ya. Ya, biasanya kalau di berita ya almarhum apa namanya orang barat ya, orang kafir dibilang almarhum. Ya, ini nggak boleh seperti itu ya. Paham tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Ya, berikut ya rakam isnan huruf ta. Contohnya apa dibacanya Umahat? Silakan contohnya. As-saubu. As-saubu. Apa artinya as-saubu? Baju. Pakaian. Ternyata diperselisihkan oleh para umahat. Ya. As-saubu itu artinya baju ya, pakaian atas ya, atasan. Nah, kalau pakaian itu setelan, namanya libas. Libasun. Libasun artinya pakaian. Beda ya baju dengan pakaian umahat. Fahim tunna insyaallah. Fahimna Insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Ya, jadi ini semua huruf-huruf ini kalau dihilangkan alif lamnya, ya tasydidnya juga hilang. As-saubu kalau alif lamnya hilang jadi saubun. Ya, tidak ada tasydid di situ. Yang ketiga huruf dal. Contohnya apa umahat? Silakan dibaca. Aziku. Iku. Aldiku apa addiku? Adiku. Addiku ya. Apa artinya? Ayam jago. Ayam jago, ayam jantan maksudnya di sini ya. Nah, berikutnya huruf za. Huruf za, contohnya apa umahat? Az-zahabu. Az-zahabu. Apa artinya az-zahabu? Emas. Mas. Ya, emas apa nih? Mas tukang bakso apa mas tukang somai? Ya. Az-zahab itu
Emas, betul. Ya. Kenapa emas itu bahasa Arabnya az-zahabu? Karena diambil dari kata zahaba. Zahaba itu kata kerja ya. Artinya telah pergi. Maksudnya apa? Emas itu diartikan secara akar katanya dari kata zahaba. Ya, bahwa emas itu tidak boleh ditimbun terlalu lama, Umahat. Ya, az-zahabu. Ya, dia harus zahaba. Dia harus pergi. Harus mutar, harus diputar. Makanya ada yang namanya zakatul mal. Ya, apa zakatul mal? Zakat harta. Zakat harta itu harus diputar. Ya, nisabnya 85 gram emas. Ya, kalau kita konversikan ke emas, ya, tinggal dikalikan saja. Kalau 1 gramnya 1 juta, 85 gram berarti 85 juta. Uang 85 juta mengendap dalam 1 tahun, tidak digunakan, maka dia harus dikeluarkan 2,5% dari 85 juta. Makanya dia harus pergi zahab, harus diputar. Ya, itu ekonomi Islam. Di dalam ekonomi Islam, kenapa emas itu disuruh pergi, jangan lama-lama, ya, seperti itu. Oh, Ya, jadi maaf Ustadz, jadi iya, nggak bisa disimpan lama-lama gitu ya Ustadz ya? disimpan lama-lama, tapi harus ditunaikan kewajiban kita. Zakatnya ya. Oh, gitu. Iya, zakatnya. Ya, zakatnya harus dikeluarkan. Hikmahnya apa? Agar ekonomi itu berjalan. Hukum ekonomi itu kalau ada yang berputar, semakin banyak yang berputar, maka akan semakin berkembang perekonomian itu. Iktisad, ya. Itulah kenapa Islam itu mempentingkan masalah zakat, ya. Ada zakat mal, ya, dan ada zakat-zakat yang lain, pertanian, peternakan, ya. Nah, itu dia. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh, silakan. Yang penting tetap tunaikan kewajibannya 2,5%. Kecil ya, 2,5%. Dibandingkan orang Nasrani, orang Yahudi, mereka ada zakat juga namanya perpuluhan, 10% bahkan mereka. Ya, kalau kita 2,5%, enak gitu ya. Mereka 10%. 10% versi Nasrani beda lagi dengan 10% versi Yahudi. Kita hanya 2,5%, itu pun harus sesuai nisab. Di bawah 85 juta ya nggak keluar. Emas Ummahat hanya 50 gram. Ya, nggak naik-naik misalkan. Diam di tempat ya nggak keluar zakat emasnya seperti itu. Fahim tunan insyaallah? Fahim nih. Ya. Baik, berikutnya huruf ra. Ya, contohnya apa Ummahat? Ar-rajulu. Ar-rajulu, mumtaz. Apa artinya ar-rajul? Laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Ya. Mungkin pernah mendengar kata rijlun, rajulun, rijlun sama itu. Akar katanya rajala yurajjil atau rajala yarjulu. Ya. Makanya laki-laki itu lebih ini ya, diumpamakan dia seperti kaki. Ya. Kalau perempuan kakinya 1, kalau laki-laki kakinya 2. Apa maksudnya? Kalau sudah dewasa dia harus dengan mahramnya. Kalau perempuan kan ya pergi jauh ya tidak leluasa. Kalau laki-laki lebih leluasa. Hanya itulah disebut rojulun. Ya. Berikutnya huruf zai. Contohnya apa Ummahat? Silakan dibaca. Az-zahratu. Az-zahratu, masya Allah. Apa arti az-zahratu? Bunga. Bunga. Ini bukan jenisnya ya. Ada warda, ada yasmin, itu nama jenisnya. Kalau zahra itu nama itu adalah bunganya gitu ya, secara umum. Mungkin pernah mendengar universitas tertua di Mesir namanya Al-Azhar. Itu dalam bentuk jamaknya, banyak, dalam bentuk banyak. Al-Azhar artinya bunga-bunga, universitas yang banyak bunganya. Karena di sana memang banyak bunganya di taman-tamannya. Baik, berikutnya huruf sin. Contohnya apa Ummahat? As-samaku. As-samaku. Nah, apa artinya as-samaku? Ikan. Ah?
Ikan. Ikan, mumtaz. Ya, ikan as-samaku. Semua hewan yang ada di lautan itu halal ya. Bagaimana dengan ular laut? Apa hukumnya Ummahat? Ya, ntar cari sendiri ya. Ular laut, ya, babi, apa namanya? Bulu babi, ya. Itu hukumnya gimana? Padahal semua hewan yang ada di lautan itu halal. Bangkainya halal. Bangkainya halal. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Huruf shin. Ya. Contohnya apa, Ummahat? Asyamsu. Syamsu. Asyamsu. Ya. Shin yang pertama, yang kedua sin. Ya. Asyamsu. Apa artinya? Matahari. Matahari. Ya. Ada di dalam surat ya. Nama surat sekarang kan. Namanya Asyams. Wasyamsi wa buhaha. Ya. Sesuai dengan judul huruf kita kan huruf syamsiyah. Ya. Syams. Ya. Lalu berikutnya huruf sod. Apa sod? Contohnya. Asyadru. 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 Nah, ini tajwid orang zaman dulu dia dibaca asyadru asyadru. Sod itu dia tidak boleh dimonyongkan. Ya. As-sadru. As-sadru. Ya. Apa artinya as-sadru? Pendek. Hmm, Bukan ya? bukan. Dada. Ya. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Maka dibeleklah sadarnya, apa dadanya. Ya. Nabi dibelek dadanya itu 2 kali, Ummahat, coba bayangkan. Ya. Yang pertama ketika masih disapih ya oleh siapa? Disusui oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Ya, itu pertama tuh masih kecil tuh, dibelek, dicuci air zam-zam. Ya, dari air surga. Lalu yang kedua ketika peristiwa Isra Mi'raj sebelum berangkat, dibelek lagi. Berarti hati manusia bersih apa kotor, Ummahat? Kotor ya. Kotor. Kotor. Jadi kalau ada manusia yang kotor akhlaknya gitu ya, karena nggak pernah dicuci, nggak pernah di laundry hatinya. Ya, itu yang harus dipahami tentang as-sadru. Lalu berikutnya huruf dod. Biasa orang Arab bilang lughatud dod ya. Bahasa Arab tuh bahasa dod karena dod itu huruf yang paling berat ya. Paling berat itu huruf dod. Contohnya apa, Ummahat? Lihat di sampingnya. Ad-Dhaifu. Dhaifu. Ad-dhaifu. Apa artinya? Ad-dhaifu. Lemah. Tamu. Lemah. Tamu. Masya Allah. Ya, tamu. Kan pekan kemarin kita minta Ummahat baca-baca kan ya. Baca-baca artinya kalau tahu ditulis ya. Sekarang tinggal murojaah saja sebenarnya. Coba berikutnya rakam ahada asyar nomor 11. Huruf ko. Contohnya apa, Ummahat? At-Talibu. Tolibu. At-talibu. Toknya panjang. Apa artinya? Siswa. Siswa, mumtaz, murid ya. Penuntut ilmu. Pelajar, penuntut ilmu banyak ya. Nah, banyak. At-talibu ya. Berikutnya huruf dha. Apa contohnya? Az-Zahru. Az-zahru. Apa artinya az-zahru? Siang hari. Itu kalau dha-nya dhamma. Oh, ini iya ya. Ini dha-nya fathah. Kalau dha-nya fathah artinya punggung. Punggung. Iya. Kenapa? Karena yang terlihat di waktu zuhur, yang terkena di waktu zuhur itu bagian punggung. Makanya kalau dha-nya berdhammah menjadi waktu zuhur. Iya, waktu zuhur. Kalau kata orang kita waktu lohor ya katanya. Ya, waktu zuhur. Dari akar katanya dari zoharo. Artinya nampak.
Ya, cahaya nampak itu di waktu zuhur mengenai bagian punggung kan? Iya. Bahkan bayangan hilang tepat di atas kepala kita, ya. Itu waktu zuhur. Nah, itu waktu terlarang tuh Umahat untuk sholat, ya. Waktu terlarang untuk sholat itu ketika matahari tepat di atas kepala kita. Makanya harus menunggu waktu dulu, ya, sepersekian menit lah. Nah, sudah tergelincir sedikit, barulah kita sholat zuhur seperti itu. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah, ya. Menjelang matahari terbenam juga itu waktu yang diharamkan. Menjelang matahari terbit juga itu waktu yang diharamkan. Waktu syuruk pun itu dia terbatas ya. Bukannya ketika matahari terbit gitu ya, tapi menjelang matahari terbit seperti itu. Baik. Berikutnya huruf lam. Apa contohnya Umahat? Allah. Allahmu, ya. Allahmu. Apa arti Allahmu? Lahm. Daging yang doyan makan ya di sini insya Allah langsung paham ya. Allahm artinya daging. Daging apa Ustaz? Daging umum. Kalau daging sapi tinggal tambahin lahm bakar ya. Daging sapi lahm gonam ya. Lahm dajaj ya. Lahm ya. Bahkan itu diabadikan oleh umat Nasrani ya bahwa Isa Al-Masih itu lahir di Baitul Laham. Namanya Baitul Laham. Kalau bahasa Ibraninya Bethlehem. Ya, mungkin pernah mendengar ya Bethlehem. Bait rumah, laham itu daging ya. Itu yang apa namanya? Yang dapat dipahami secara bahasa. Allahmu. Berikutnya huruf nun terakhir. Ayo, apa nih contohnya? An-najmu. An-najmu, Masya Allah. Paling gampang nih. Apa artinya? Bintang. Bintang. Sahih. Jadi yang benar bintang tuh bentuknya kayak gimana Umahat? Begini bentuknya. Salah ya? Bintang nggak kayak gitu. Ini jangan terpropaganda dengan apa guru-guru TK ya. Bintang itu sebenarnya nggak seperti itu. Ya. Ya. Bintang tidak seperti itu ya. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan Umahat sebelum kita latihan halaman 20. Silakan ditanyakan Umahat. Karena pertanyaan itu adalah bagian dari tingkat pemahaman kita. Masya Allah. Maafi soal ya tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Kalau begitu kita lihat di halaman 20 Ummahat Tamrin. Latihan. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qa'idan nutqil hurufil qamariyah wasyamsiyah. Artinya bacalah kata-kata berikut dan tulislah menggunakan kaidah-kaidah dari pengucapan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Kalau bahasa kitanya suruh baca. Coba baca nih. Pada kata pertama apa bacaannya Umahat? Baiti. Al-baitu. Jadi kalau harokat akhirnya didomahkan semua. Al-baitu. Dia termasuk huruf qamariyah apa syamsiyah? Qamariyah. Qamariyah. Artinya apa Umahan? Rumah. Artinya al-baitu. Ini rumah. Iya betul. Rumah. Kenapa bingung? Takut salah, Ustaz. Nggak boleh takut salah. Ya. Kalau salah itu wajar. Ya. Nah, ini untuk meyakinkan nih Umahat ya. Bahwa kalau belajar itu tidak boleh takut salah.
Kita lanjutkan ya. Berikutnya apa ini bacaannya? Silakan dibaca. Adikku. Adikku. Addiku. Ya, huruf qamariyah apa syamsiyah? Samsiah. Syamsiyah artinya Ayam jantan. jantan. ayam Jantan. jantan. Mumtaz. Berikutnya, ayo percepat. Al-madrasah. Al-mudarris. Mudaris. Al-mudarris. Mudaris. Mudarrisu. Semuanya didomahkan ya harokat akhir ya, al-mudarrisu. Nah, dia huruf qamariyah syamsiyah. Maria. Qamariyah sahih. Karena dibaca ya alnya al-mudarrisu. Ya. Dia artinya apa? Ngajar. Pengajar sahih. Ya, sama-sama Ummahat. Berikutnya dibacanya apa nih? Albabu. Al-babu. Qamariyah apa syamsiyah? Komaria. Qamariyah. Artinya Pintu. Pintu. pintu sahih. Berikutnya sampingnya At-talibu. at-talibu. Qamariyah syamsiyah. Samsiah. Syamsiah. Syamsiyah. Artinya Murid. Murid. murid sahih. Berikutnya As-sukaru. Al-sukaru. as-sukkaru. As-sukaru. Sahih. Karu. As-sukkaru. Qamariyah syamsiyah. Samsiah. Artinya Gula. 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 Berikutnya sampingnya Daftaru. Ad-daftaru. Qamariyah syamsiyah. Samsiah. Ya, artinya Buku. buku tulis. Tulis. Iya, atau buku catatan sahih. Berikutnya di bawahnya tuh. Al-aku. Al-akhu. Al-ahu. Qamariyah syamsiyah. Komariah. Maria. Artinya Kakak laki-laki. kakak laki-laki. Ya, saudara laki-laki ya, saudara laki-laki. Kalau kakak nanti ada tambahannya lagi. Ini masih saudara laki-laki. Umum ya, masih umum. Berikutnya sampingnya apa? Bacaannya. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Qamariyah apa syamsiyah? Komaria. Syamsiah. Syamsiyah. Ini kebetulan nggak pakai tasydid nih. Yang betul pakai tasydid ya. Ar-rasul. Iya, nggak ada tasjidnya jadi nggak kelihatan Ustadz. Oh iya. Kan ini jebakan mungkin ya, jebakan Batman. Ya. Ar-rasulu berarti syamsiyah. Artinya apa, Umar? Rasul. Iya, orang juga tahu rasul. Utusan. Utusan. Sahih. Ya, utusan ya. Beda dengan nabi. Ya. Kalau nabi dia memberikan kabar gembira dan peringatan kepada kaumnya. Kalau rasul dia sekaligus utusan. Kalau rasul itu pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Ya. Baik. Ini kita bicara secara bahasa ya, Ummahat. Kalau secara ilmu agama nanti lebih panjang lagi, ya. Berikutnya apa sampingnya, Ummahat? Al-wajh. Qamariyah apa syamsiyah? Komaria. Artinya Wajah. apa? Wajah apa bahasa Indonesianya? Muka ya. Muka. Iya, wajah muka ya. Wajah bahasa Arab juga itu serapan ya. Berikutnya apa sampingnya nih? As-sadiqu. Ya. Qamariyah syamsiyah. Syamsiyah artinya teman. Hah? Wah, beda, bukan teman. Ya. As-sadiq itu di atasnya teman. Sahabat. Di atasnya sahabat.
Kerabat. Hah? Di atas Sahabat sahabat. karib. Oh, sahabat. Karib tuh bahasa Arab juga korib. Ya, koribun. Nah, jadi sodik itu adalah orang yang menjadi sahabat sejati. Ya, sudah kita bahas belum macam-macam sahabat? Belum. Belum. Aduh, perlu nggak dibahas? Perlu Ustaz. Perlu Ustaz. Ya, sahabat kan ada yang teman makan temen. Nah, itu namanya bukan sahabat tuh. Ya, di saat senang dia datang, di saat kita sedih, Jauh. dia pergi jauh, ya. Maunya enaknya aja. Nah, itu bukan sodik namanya. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mohon diingatkan ya. Jadi sodik itu adalah teman sejati atau sahabat sejati, sahabat karib. Sahabat sejati. Iya, itu dari kata sidku. Mungkin pernah mendengar ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang dapat dipercaya, yang jujur gitu ya. Itu sahabat yang benar-benar jujur namanya sodik. Ya, baik. Nah, kalau untuk yang lain nanti akan kita bahas. Ya, karena waktunya terbatas nih. Kita lanjutkan dulu ya. Berikutnya, apa nih bacanya? Al-Qur'anu. Ya, Al-Qur'anu. Qamariyah Syamsiyah. Qamariyah. Artinya Petunjuk, pedoman. kok petunjuk? Al-Quran. Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u, ikra. Nah, suruh ikra apa artinya? Baca ya? Bacaan. Bacaan, Masya Allah. Selama ini kita ngertinya Al-Quran ya Al-Quran gitu ya. Nah, secara bahasa Al-Quran itu adalah bacaan. Dia tidak akan bermanfaat kecuali dibaca. Mau Ummahat tempel ayat kursi di depan rumah Ummahat di pintu dengan tujuan menolak bala, nggak akan bisa. Jadi baca. Ya. Ketika dibaca baru bisa. Ya. Kalau meruqyah juga kan harus dibaca, nggak boleh pakai murotal karena itu rekaman. Iya. Ya. Jadi nggak ada manfaatnya. Oh, biar setannya keluar nih, saya setel aja murotal 30 juz. Sedangkan yang punya rumah nggak pernah baca Quran. Jadi Nggak nggak ada ngaruh manfaatnya. ya? Nggak ngaruh. Ya. Yang ngaruh itu bacaan sendiri. Ya, atau bacaan orang lain, ya bukan rekaman Ummahat. Itu namanya Al-Quran. Ya, pahim tunai insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, ini kalau kita bahas luas ini secara bahasa, banyak faedah yang harus kita dapatkan dari pelajaran ini. Berikutnya apa nih sampingnya? As-sholatu. Qamariyah apa Syamsiyah? Syamsiyah. Syamsiyah. Artinya? Sholat. Bukan. Sholat. Anak TK juga tahu. Sholat apa sholat? Rasul. Gimana ini? Rasul. Pernah mendengar kata sholawat? Nah, sholawat itu dari asal katanya sholla yusolli, sama. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholat yang kita lakukan dari takbir sampai tasyahud, secara bahasa itu adalah pujian. Jadi sholat itu artinya adalah pujian. Kan dari takbir nih, Allahu Akbar, apa artinya? Allahu Akbar. Pujian bukan? Iya. Iya. Sampai salam itu pujian isinya. Ya. Jadi waktu kita bercengkrama dengan Allah dan memuji Allah adalah waktu sholat. Ya. Sholawat kepada Nabi maksudnya apa? Memuji Nabi. Ya, sholawat itu artinya pujian kepada Nabi. Seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Berikutnya apa? Qamariyah apa Syamsiyah? Qamariyah. Ya.
Qamariyah. Bacaannya apa? Ta'bud. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Ya. Artinya apa? Kak. Bukan. Ka'bah. Hah? Apa artinya? Kumaha? Nah, Ka'bah itu secara bahasa artinya kalau alif lamnya dihilangkan artinya tumit. Ya. Kenapa Ka'bah yang bentuknya kubus itu disebut dengan Ka'bah? Ya karena itu adalah tempat pertama kali tumitnya Ismail mengenai sampai keluar Zam-Zam. Ya. Pernah dengar ceritanya? Iya. Iya, ya Allah. Ya. Ternyata kita harus belajar benar-benar ummahat ya. Arti ada makna yang tersirat di arti-arti ini ya. Baik. Nah, ini ada beberapa lagi ummahat ini tugasnya ya, tugas ummahat nih. Ya, ada ar-ra'su sampai al-insya. Ya. Ini ditulis lalu ditulis sama dengan qamariyah, syamsiyah dan ditulis artinya. Ya. Ini tugasnya. Ya. Pahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Tugasnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 9. Hah? 9 ya, ummahat? 9 ya. 9. Bonus satu lagi tugasnya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah ummahat mencari di dalam hadis Nabi yang ada huruf qamariyahnya. Di hadis Nabi ya? Iya, kalau kemarin kan di ayat Quran, sekarang hadis Nabi. Huruf qamariyah ya, bukan syamsiyah. Qamariyah saja. Ada di Arba'in banyak itu. Di hadis-hadis Arba'in, hadis pertama ada ya potongan ayat, potongan hadis saja ya, ummahat. Ditulis artinya. Seperti itu. Jadi kita huruf qamariyah saja. Ya, pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Al-Ka'bah tadi apa, Ustaz? Tumit. Tumit. Ya, kalau secara bahasa artinya tumit ya. Ka'bun, dari kata ka'bun. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan ya. Sepertinya sudah pada mahir semua, alhamdulillah. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangan sampai terlewat ummahat dan mohon kehadirannya, meskipun hanya menyimak nggak apa-apa, yang penting hadir atau menyimak lewat YouTube ya. Karena pembahasan kita ini penting. Ya. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, baik, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila tidak ada pertanyaan, dan apabila nanti ada pertanyaan di tengah jalan, ya ummahat setelah ini timbul pertanyaan, boleh tanyakan di grup ya. Bagian dari ikhtiar kita untuk bisa paham Al-Quran, paham bahasa Arab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.